Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sylvia Putri Sudarsono dengan NIM 20111112650 dari kelas 03 SAKP 010 ingin mempresentasikan tentang sistem perekonomian dunia. Yang pertama ada konsep sistem ekonomi, pengertian sistem dan sistem ekonomi. Beberapa definisi sistem antara lain. Yang pertama, seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Yang kedua, sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Yang ketiga, sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen, di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada ciri-ciri sebuah sistem. Yang pertama, walaupun sistem itu mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya. Yang kedua, setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. Lalu yang ketiga, setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Dari beberapa definisi dan ciri-ciri sebuah sistem, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem sekurang-kurangnya terdiri dari 5 unsur, yaitu elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, pranata atau institusi ekonomi, dan tujuan sistem ekonomi. Secara singkat dan umum, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Unsur-unsur sistem ekonomi. Yang pertama ada elemen-elemen sistem ekonomi. Yang A ada unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Lalu yang B, pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. Yang ketiga ada lingkungan SDA, SDM, SDK, dan SDT. Yang kedua ada fungsi elemen sistem ekonomi. Yang pertama, masing-masing elemen mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan regulasi. Yang kedua, bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan fungsinya. Dalam perjalanan fungsinya, setiap elemen bisa fungsional, non-fungsional, atau disfungsional. Lalu ada hubungan antar elemen sistem ekonomi. Yang pertama, unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, SDA dan SDM saling berhubungan satu sama lain dengan suatu pola hubungan tertentu sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi. Yang kedua, pola-pola hubungan tergantung dari sifat hubungan antar elemen, sebab hubungan-hubungan itu ada yang bersifat interrelasi, interaksi, dan interdependensi dengan hubungan fungsional kausal. Yang ketiga, dengan demikian proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien, atau produktif, kurang produktif, karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen. Pranata atau institusi ekonomi. Karena adanya hubungan antar elemen, maka timbul produk kegiatan ekonomi yang berlangsung secara berulang-ulang dan teratur menurut pola tertentu, sebab ada mekanisme yang mengaturnya. Mekanisme atau prosedur atau aturan main yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut institusi ekonomi, terdiri dari norma hidup, peraturan hidup, dan paham hidup. Tujuan sistem ekonomi. Yang pertama, menentukan berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional atau PN di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa.
Yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Ada beberapa macam sistem ekonomi di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis antara lain pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, yang mana maksudnya pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Lalu yang kedua ada perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Artinya, pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Lalu yang ketiga ada motif yang menggerakkan perekonomi mencari laba. Artinya manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus, ya artinya yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno, atau biasa disebut hedonisme. Kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi kapitalisme sendiri, yang pertama lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang. Lalu yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik untuk dirinya. Lalu yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga, waktu, dan biaya diperlukan lebih kecil. Lalu kelemahan-kelemahan kapitalisme, tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna, dan persaingan monopolistik. Lalu yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas, atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh, dan lain-lain. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme. Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini antara lain adanya spesialisasi, adanya produksi massal, adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi sosialis atau sosialisme. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah lebih mengutamakan kebersamaan, peran pemerintah sangat kuat, dan sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Lalu kelemahan dari sistem ekonomi sosialisme ini sendiri, teori pertentangan tidak berlaku umum, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, tidak ada insentif untuk kerja keras, dan tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Selain kelemahan, sistem sosialisme juga pasti memiliki kelebihan. Di antaranya, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Yang kedua, pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi. Yang keempat, mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan. Lalu yang terakhir, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Sosialisme sendiri tidak sama dengan komunisme, di mana sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme, sedangkan komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri ekonomi campuran, yang pertama kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Artinya, ada kegiatan ekonomi yang dilakukan pribadi atau swasta dan sebagian lagi yang menyangkut hidup orang banyak dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, interaksi ekonomi terjadi di pasar. Walaupun terjadi begini, tetap saja ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakannya. Yang ketiga, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, tetapi geraknya diawasi oleh pemerintah agar tidak mengarah saling merugikan atau mencegah monopoli. Campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran ada yang bersifat keras dan ada yang bersifat lunak. Yang bersifat keras sifatnya menyeluruh, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Sementara yang bersifat lunak artinya melakukan perencanaan melalui mekanisme pasar untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Alasan perlunya campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi ini, yang pertama mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi. Yang kedua, mencegah organisasi buruh atau gabungan menekan pengusaha dan menentukan harga barang. Kelebihan-kelebihan sistem ekonomi campuran, yang pertama pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan pasar. Yang kedua, mengalokasikan modal pada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien.
Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi campuran sendiri yang pertama, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang kedua, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Lalu yang ketiga, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi lainnya. Lalu ada sistem ekonomi Pancasila yang dijalankan oleh Indonesia. Ciri-ciri ekonomi Pancasila sendiri, yang pertama, etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Yang kedua, kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan. Yang keempat, pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, kekayaan alam di bumi Indonesia diakui oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Yang keenam, hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang ketujuh, dasar kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila, yang pertama, hak milik perorangan diakui dan digunakan dengan tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak. Yang kedua, potensi, inisiatif, dan kreasi masing-masing warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, warga negara mempunyai kebebasan untuk menentukan pekerjaan sesuai keinginannya. Lalu kekurangan sistem ekonomi Pancasila, sistem free liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Sistem etatisme, negara sangat berperan dan juga mematikan potensi, serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi di suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Itu saja informasi yang saya sampaikan mengenai sistem perekonomian dunia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Andini Sylvia Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.